Cie. Akhirnya Buset. musim hujan. Oh iya, Wan terakhir onani kapan? lama pak. Udah nggak bisa. Iya, gue prefer nggak onani lah. Lebih better mimpi basah. Kayak nggak bercanda. Kalau onani sambil lihat anjing berhubungan Nggak bisa. Pernah? Nggak bisa. ya Pak. mungkin kita tanya aja karena kan kita nggak pernah tahu. Misalnya kamu punya kehidupan sendiri. Oh iya, iyalah. Kita nggak pernah tahu kan, walaupun mungkin hal yang abnormal tapi bisa jadi. Abnormal, nama warung dong ya. Enak banget tuh isirannya. Gimana hidup? House life? Oh Kok alhamdulillah baik. jadi gue yang interview ya? Ya, baik. Tapi ini aksennya apa? Kendari apa? Bebas. Saya percaya bahwa Aksen radio aja kali ya. bebas. Percaya bahwa dengan era digital itu tuh keterbukaan semuanya. Keterbukaan. Iya, maksudnya kayak sekarang tuh udah nggak bisa dikotak-kotakin aksen A, aksen B. Oh iya. Iya, semua itu mengerti. Saya banyak yang komplain loh malahan pak. Karena Ya aksennya suka nyampur. Kalau nggak apa, bukan aksen yang seperti biasa, jadi kayak gimana. Terus kalau aksen yang biasa, ya kayak gimana gitu. terus gimana kamu tanggapinya? Ya santai aja sih, soalnya kan udah lama. Tapi kamu nyaman nggak akan itu? Awalnya nggak nyaman lah ya. Bosnya nggak nyaman menggunakan aksen itu? Tanggapannya sih, kalau saya menggunakan aksen itu ya udah dari rumah sih. Kalau di rumah sebenarnya pakai bahasa Jawa sebenarnya, pakai bahasa yang literally iya. itu bahasa daerah gitu. Oh dulu itu tuh aluan. Oh jadi gini teman-teman. Halo selamat. Berapa aja? Ini siapa yang nggak tahu aluan? Banyak. Enggak. Apa? Justru saya kenapa salah satu tujuan saya, ayo Wan, saya mau buat konten sama kamu karena saya mau panjat sosial. Iya, pansos. Nggak ada yang bisa dipanjat loh sudah. Banyak lah, kamu tuh punya achievement. Achievement. Apa aja? Gue nggak ngeraih apa-apa perasaan. Berdiri di atas kaki sendiri itu bukan achievement ya? Belum kok sebenarnya. Nah maksudnya kan mungkin banyak orang yang tidak tahu. Kadang-kadang orang tuh suka tertipu dengan tampang gitu. Tampang gue ya biasa-biasa aja pak. Iya, maksudnya kayak dengan kita pakaian bagus mereka bilang bahwa kita itu sudah settle secara Pakaian gue biasa aja, kaos hitam, jeans, terus ini udah. Tapi mereknya Enggak. Astaga. Enggak ada. Ya 350-an lah. Enggak, ya Allah, ini cuma 100.000. Masa sih? Enggak, maksudnya kayak gituan. Kadang-kadang orang suka menilai kita tuh dari tampang. Oh iya, banyak. Padahal kan enggak gitu. Tapi bukan hak kita juga untuk memberitahukan ke semua orang bahwa kita itu lagi sedih, lagi senang. Lu kayaknya hidupnya baik-baik aja sih. Nggak mungkin saya mungkin posting ya? foto lagi nangis. Oh iya, gitu. bener. Karena nggak akan merubah keadaan juga. Setuju. Ya kan? Setuju. Alwan penyiar radio. Kamu lebih suka disebut sekarang apa? Barista, pemain basket, atau creating santri putri? Creating santri putri. Iya itu apa, gue nggak ngerti sebenarnya ya. Maksudnya kayak apa sih gitu loh. Nah itu dari tampang kamu, makanya orang membuat tampang gue kayak gini. Bahasanya develop gitu. Develop. Nggak sih, kalau sekarang mungkin lebih nyaman ya Alwan. Barista. Enggak juga sih. Tongkrongan sih. Soalnya kalau di bar gue bukan yang kayak melabeli diri gue barista, soalnya masih jauh. Cuman lebih ke kopi entusias. Oh, suka aja okay, sama kopi. Kan? Tapi bisa bikin kopi. Bisa bikin enak. Bisa bikin enak kopinya oke lah. Kalau bisa bikin enak cewek bisa. Bikin nyaman. Gak enak nggak tahu sih dulu gimana ya. Sejauh ini belum pernah dicoba. Nggak pernah pak. Belum. Belum. Baik. Oke, sebenarnya makanya mau tanya mungkin dari situ kenapa dibilang kamu punya santri putri gitu. Santri putri. Asrama putri Asrama gitu. putri apa? Temen gue cowok semua tau. Iya. Anak basket, anak kopi. Kalau mungkin ya, percaya apa nggak percaya lihat list kontak terakhirnya. List kontak. Kebanyakan emak gue sih. Ya, kalau chattingan terakhir grup kantor Vimi. Kalau nggak ditunjukin ya kita nggak bilang no fake no hoax gitu. Handphone gue lowbat. Itu udah gue antisipasi gitu. Serius. Ewan, kamu kenal Alwan tuh 2014 ya?
14 Dulu 14 ikut itu kompetisi. September. Pas gue ulang tahun gue masuk radio. Iya, dulu dia ikut kompetisi untuk cari penyiar dan akhirnya Nggak siaran hari ini. enggak terekrut dong waktu itu. Terekrut, Gitu. iya. Nyaman nggak waktu jadi penyiar? Nyaman banget sih. Berapa lama sih jadi penyiar? Sampai 5 tahun, akhirnya 5 tahun. Oh ya cukup 5 banget. tahun. 15, 16, 17, 4 tahun lah, 4-5 tahun lah. 4-5 tahun. Cukup lah. Apa yang kamu dapat Hmm. dari selama 5 tahun di radio dan akhirnya kamu tuh jadikan sebagai bekal sampai ada di posisi hari sekarang? ini. Oh. Apa gitu? Yang kayaknya jangan- saya dapat di radio deh ini akhirnya saya. Jangan sotoy. Soalnya kalau Oh jangan sotoy. jangan sotoy, maksudnya kayak zaman Siapa yang dulu. siapa yang bilang gitu? Ya gua sih, ya kan soalnya kayak gini loh. Enggak, maksudnya kan advice itu kan pasti kayak ada senior. Kan dulu Enggak, senior, enggak. dulu waktu masuk siapa senior yang kamu dapat? Banyak banget Kak Aral, Kak Kak Gibi, Kak Rival, Kak Eci, Kak Farhan. Itu yang tua-tua tuh, 5 tuh ya. Oke. Terus ada Imo, ada Kak Leo, Kak Dilan, Kak Zihan gitu. Ya. Terus siapa lagi? Kak Selmi. Oh, itu yang kamu dapat? 5 kan? Iya. Siapa dia? belum Kak Rio Vacenko, Oh, iya. Irsa Takahashi. Kau Irsa sebutnya Iya. langsung senyum gitu? Iya nggak apa-apa. Terus Kak Kamu Mario coba cek. Almora. Oh iya benar. Terus siapa lagi ya? Iya sih itu. Dulu rame ya. Rame parah. Kalau di angkatannya saya, siapa yang kamu nggak suka? Angkatan Imo. Nggak ada sih. Aman-aman aja. Awalnya. awalnya. Emang ada. Yang rese siapa menurut kamu? Yang rese siapa ya? Angkatan Imo ya? Siapa ya? Nggak ada sih. Awalnya. Oh berarti Awalnya. banyak misteri nih. Bukan banyak misteri. Maksudnya kan kita ngantor, ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau yang cocok siapa menurut kamu? Yang cocok sohib gua kali ya, Ical ya. Oh iya benar, kamu angkat sama Calkun Iya, ya? iya si Calkun. Iya, walaupun doi agak sedikit annoying sering ya. Kita Iya. lagi rame dia diam sendiri gitu. Iya Nggak karakter. apa. Iya, itu karakter dia cool lah. Iya baiklah. Berarti cukup banyak lah ya. Banyak banget, Pak. Banyak banget. Berarti dari sana setelah jadi penyiar akhirnya kamu memutuskan ya karena radionya vakum juga waktu itu. Ya, karena saking tingginya Apanya? banyak yang nggak suka. Oh gitu. Iya kenapa ya orang-orang kayak Nggak tahu. tapi itu pepatah lama sih, semakin tinggi katanya pohon akan semakin kencang angin yang Tapi menerpang. ya bener sih. Soalnya kan zaman dulu M itu by the way nama radionya M Radio. 105.8 FM. Sebentar lagi akan mengudara. The only one cozy radio station. Masih apa? Masih. Kalau di invite lagi buat siaran, Lihat dulu dikasih deh. gaji 10 juta sebulan. Kecil. Untuk Anjing. M Radio tuh jadi buat temen-temen ya kan yang mau siaran ya kan, duit di M Radio itu kalau gaji 10 itu kecil. Oh gitu. Lebih gede daripada itu. Jadi wajar aja kalau masuknya susah. Terus kalau keluarnya ya kayak kita ini gitu loh. Lu nggak bisa bayar cuman segitu. Oh gitu. Iya dong. Imo tuh pendapatannya lebih kali 10 juta sebulan. Dari skill dong, dari skill radio MC wedding iya, event iya, voice of Kendarian iya. Ya kan? Ya Lebih. banyak belajar dari sana. Iya, sponsornya harus inilah. Jangan main-main lah. Iya. Soalnya kan yang dikasih juga yang terbaik. Iya. Gitu. Enggak maksudnya mau nanya, terus akhirnya udah nggak di radio, tapi ilmu radio tetap Banyak Banyak banget gitu. yang kebawa, apalagi soal komunikasi kan. Maksudnya kayak kalau zaman radio itu apa gara-gara komunikasi kamu bagus akhirnya kayak banyak cewek-cewek nyantol gitu. enggak sih. ini yang perlu diluruskan ya. Nggak ada yang nyantol. Masa sih? Iya, serius. Terus yang kemarin itu siapa? Yang mana kemarin? Banyak. Enggak lah, gue Ya mainnya di Dot, dapat Diva. informasi dari teman-teman kamu katanya Mm-mm. Alon tuh lagi dekat sama yang ini, makanya suka bingung yang mana sebenarnya yang Oh, official. alah. Deket kan bukan berarti jadian ya? Ya tapi kan bisa jadi tuh bridging untuk menuju ke sana. Enggak lagi. Biasanya gue kayak Oh, jadi kamu kayak test drive aja dulu kalau cocok. enggak nyaman. test drive juga, jadi kayak harus temenan Gimana sih? dulu. Kalau untuk kayak ke sana kayaknya enggak sih, jauh. Berarti sekarang kosong. Kosong. Ih, kencang banget. Kosong. rasanya. Kosong. Oke. Tapi lagi ada yang ini sih. Pengen. Cuman nggak tahu. Nggak tahu dia suka apa enggak. Lu dong Apa tuh? abjad nama siapa gitu. Anak Kendari. Anak Kendari. Heeh. Enggak. Eh,
LDR maksudnya kalau jadian. Kalau nanti akhirnya jadian berarti LDR. Harusnya. Tapi nggak jadi. Belum tahu. Gue kan nggak expect buat jadian. Tapi kalau dia mau? Ya boleh lah. Oh, iya. Tapi kayak gitulah. Gue nggak inilah. Nggak bisa ngejamin. Nggak bisa jadi apa enggak. Oh iya. Teman-teman, kenapa saya penasaran sama Alwan? Soalnya gini, mungkin angkatannya karena ya dari 2015 kenal Alwan, terus kayaknya salah satu orang yang memilih profesi dengan skill yang dipunya, ya kan? Skill tapi itu ada beberapa yang diasah pada akhirnya kan, bisa belajar dan akhirnya jadi. Harus banget. Jadi kayak kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali. Kalau ada ya udah. Ambil. Tapi harus deal sama itu. Tapi jangan modal nekat juga. Bisa. Terkadang modal nekat juga perlu, Pak. Tapi kalau nggak punya skill, hanya modal nekat. Belajar dari situ. Kebanyakan orang-orang cuma modal nekat tapi nggak mau belajar terus pasrah ikut arus. Oh, yes. Akhirnya jadi lu nggak ada value gitu. Gila sih value. Iya, soalnya dari radio zaman dulu diajarin kayak gitu. Kalau lu pintar, jangan modal tampang, harus pintar. Betul juga sih, karena kalau tampang itu bisa dipermak ya. Iya, orang skincarean aja. Gozali zaman sekarang yang jualan NFC sampai miliaran itu nggak pakai skincare. Dulu kan pakai skincare, terus nggak laku. Iya. Gimana? Kurang ajar. Tapi gini. Maksudnya adalah, disitulah kita percaya bahwa kata tampang, cantik dan apalah itu tuh relatif ternyata. Relatif banget. Kita nggak bisa mengkotakan bahwa kayak Alwan ganteng banget atau Imo jelek. Bisa jadi mungkin orang-orang di luar sana itu melihatnya kebalik gitu. Oh iya kan? Karena relatif. Benar. Nah, Wan, kita move deh ke di profesi kamu sebagai seorang kopi antusias. Sekarang. Itu dari kapan? Officially itu 2019. Gua awal ngebar. Kenapa bisa tertarik dengan kopi? Awalnya karena gua suka nongkrong gitu kan. Nongkrong apa segala macam. Terus kayak seru deh kayaknya kalau bisa surfing apa yang kita suka gitu. Oh gitu. Jadi pertama tuh belajarnya pertama banget itu sama Erik. Cuman ngopi. Oh iya. Wih, cuman ngopi ya. Anak Konawe itu. Wih, Abuki Pride. Jadi kalau zaman dulu itu diajarin sama Erik, terus itu sedikit-sedikit ya kan, terus beberapa ngebantuin running kedai-kedai coffee shop kecil-kecilan, kaca. Itu bareng-bareng semua itu. Terus akhirnya dapat tawaran pertama dari Sarul sama Uman. Di lokal coffee dulu ya. Lokal coffee sampai sekarang sih ada ya. Masih ada sekarang gitu. Terus kalau di gua pertama Uman. Oh gitu. Iya, gua jadi anak murid Uman. Tapi mungkin tuh jadi gini, Wan. Saya tuh percaya bahwa sesuatu hal yang biasa kita lakukan berkali-kali itu tuh banyak surprise-nya yang kita tidak sangka-sangka. Salah satunya mungkin dengan kita punya skill yang bagus, akhirnya berdatangan tuh peluang-peluang. Oh iya banget. Akhirnya kan itu membuat kita tuh untuk kayak lebih selektif untuk memilih kan. Ya, banyak pertimbangan. Tapi dari pertimbangan itu kita tahu bahwa kita punya value akan itu. Bener lagi. Ya nggak sih? Setuju. Tapi kalau kamu nggak pernah ngasah, nggak pernah belajar, menurut kamu sesuatu hal yang dipelajari memang harus kita sukai awalnya dulu kah, atau memang harus dipaksa atau gimana? Ini gue ngambilnya dari stand up comedian yang gue suka banget ya kan. Siapa? Ovil. Panji. Ovil juga suka. suka. Cuman ya gitulah. Dia beda kayaknya bagian percintaan kayaknya. Iya, oke. Kalau Panji bilang apa? Panji ngomong kayak ketika kita ngelakuin hal yang kita suka tanpa ngarepin, let's say kayak views, ya kan, terus AdSense, terus duit, itu bakal lebih pure gitu, lebih jujur, lebih bermakna, organik kata anak zaman sekarang. Betul. Jadi pas sampingkan itu dulu ya. Kesampingkan sesuatu hal yang kita pengen, sesuatu hal yang exposure gitu, yang kita perbuat dulu. Ya, gua ngelakuin semuanya itu karena basic suka gitu. Terus kalau ada yang nawarin duit, ya kita ngobrol gitu. Gue dibayarnya berapa gitu, sampai hal yang suka gue ini sampai seberapa gitu, bukan berarti dinilai sama nominal ya, cuman gue anti banget sama yang namanya gue bayar sekian lu gini ya. Jadi gimana cara ngomongin sama kamu? Ya kalau ngomongin soal reward gitu. Ya apa yang gue achieve itu yang gue bayar. Let's say gue achieve kayak juara 1 gitu, lomba lari gitu, dikasih 10.000, ya udah 10.000, walaupun orang lain itu bilangnya kayak nggak worth it, ya berarti gue harus lomba lari maraton
harus bisa dapetin 10.000, lebih dari 10.000 gitu. Bukan nyalahin yang ngasih, jangan. Itu analoginya ya. Iya, jadi kayak nggak usah expect apa-apa gitu, tapi lu fight apa yang lu suka gitu. Asik sekali. Iya. Menarik ini. Fight dengan apa yang kamu suka. Berarti Iya, kalau Pak. kita berjuang dengan sesuatu yang kita suka itu it's okay, normal. Sangat normal dan seharusnya. Kok nggak diperjuangkan yang kemarin? Nggak bisa. Dia nggak mau berjuang bareng. Oh ya susah sih. Iya, iya. Karena Tapi kan ya- sifatnya kata kerja kan. Iya ya udahlah ya. Iya iya iya, baiklah Ya, kalau ini gitu. minum ya. Oke, minum dulu. Biar- Minum dulu biar nggak terlalu panas. Biar nggak seret. Iya. Kalau sekarang dulu di lokal, sekarang di Vimi. Vimy Coffee and Bar. Sekarang kamu di sini sebagai apa? Selain kopi antusias apa lagi nih? Karyawan yang baik dan benar. Itu gue di hiring sama Bang Iling sama Mami Natal. Oh, mami kita semua. Karena Mami Medusa. Natal itu udah gue anggap kakak gue sendiri lah. Abang Iling juga banyak ngasih tahu soal lebih banyak dari dunia kopinya. Maksudnya tadi ada Natal. Kalau kamu udah Nggak anggap bakal kayak kakak jadi, sendiri, nggak bakal jadi. aku bakal ngorek sama Natal. Jangan. Nah, itu. Enggak, Banyak rahasia gue sama Natal sumpah. Wan, kamu kan saya kayak anggaplah berat sekarang sudah kurang lebih 4 tahunan lah ya. Jalan 3 lah. Jalan 4, Hah? 19, 20. Iya. Ya kan, jalan Boleh 4. lah, boleh lah. Akan cukup proper nggak sih kita sebutin sebagai seorang kopi antusias gitu? Untuk ukuran Kendari nih. Untuk Kendari mungkin Boleh lah ya. baru mau untuk growth, untuk apa ya? Lu bilang itu kerjaan yang proper ya. Soalnya kayak gini. Banyak coffee shop juga yang barista atau kopi, ya barista lah ya kita sebutnya. Mungkin mereka cuman datang kerja gitu dan dibayar seberapa gitu. Padahal balik lagi owner-owner lu pada semua gitu ya kan, bukan cuma ngeliat lu kerja jam 8 pulang jam 4 gitu. Tapi Apa yang lu give, apa yang lu kasih sama coffee shop untuk berkembang gitu. oh, jadi harus ada insight-nya gitu. Iya, maksudnya kayak kalau lu datang jam cuman kerja aja terus nggak ada inisiatif, nggak berkembang ya ngapain? Kenapa kamu nggak jadiin itu sebagai sebuah achievement untuk Apa tuh? deketin calon? Deketin calon. Cewek-cewek gitu, misalnya kayak saya tuh mantan maksudnya penyiar, kayak iya, gua ngebar loh gitu loh. kopi iya gitu kan, ngebar Enggak sih. jalan-jalan deh. Atau kamu pernah ini nge-treat cewek Apa nggak, ya? misalnya kayak modusin gitu, kamu jalan-jalan di Vimi ya? Oh sering banget. Salah satu cewek yang pernah kamu treat Siapa untuk ya? kesini siapa? Yang di luar dari yang kita tahu ya, karena kalau yang main aman tuh Siapa ya? Banyak sih anak-anak basket terlebih. cewek. Iya, anak-anak basket yang cewek-cewek gitu kan. Siapa? Femi. Itu adik kamu tuh. Yang benar-benar kayak Siapa ya? Siapa? Kebanyakan yang berhasil gue guide itu yang udah gue kenal dulu. karena ya sering ketemu sama Alwan, tapi jujur saya nggak terlalu tahu dan nggak mau tahu ya akan urusan tentang love life-nya orang. Oh iya. Kecuali kalau orang itu inisiatif Gue nyimpan untuk banget tuh yang kayak gitu tuh. cerita ke saya baru gue open. Oke, Tapi kalau oke. untuk mengkorek-korek, Tapi kan sering juga kita cerita sih. iya tapi kan tuh lebih kayak Discuss. collab gitu, discuss Iya. gitu. Kira-kira pandangan sih. Tapi kan kita nggak terlalu mengikut campur tentang, karena yang lebih tahu pasti orangnya itu deh. Nggak usah so tau tentang masalahnya orang, sumpah. Siapa ya? Nggak ada lagi. Ya yang pasti yang udah kenal gue sih. Maksudnya kayak Nanti DM aja deh kalau ada yang nonton cewek yang pernah di-treat sama Alwan sini dengan saya Kak. nggak ada pak, nggak ada. Kita kasih hadiah lah. Gue hidupnya sederhana gitu-gitu. Nah, Jadi semua orang ngomong kayak gitu. Gitu. Waduh. gue mulainya dari nol, anjir. Kalau sekarang kamu gaji di sini berapa? Sekian. Cukup nggak menurut kamu? Gajinya nggak cukup, bonusnya berlebihan. Wow. Kalau lu tahu gaji juga nggak cukup, cuman bonusnya berlebihan, masya Allah banget dah. Apa itu salah satu yang buat kamu bertahan di sini? Nggak juga. Kalau di sini lebih kayak owner gua, bunda sama ayahnya Mika gitu. Bunda Vimy itu Jacqueline sama Yayan. Iya, Vicky Mika ya. Itu nama anak dua yang lucu-lucu Nah, banget. oke. Kalau gua sih lebih kayak mereka tuh ngebikin kantor itu lebih kayak rasa family lah gitu, family business. Oh, jadi gitu. kekeluargaan. Tapi ada targetnya, Pak. Tetap dong, bisnis to bisnis. Makanya gue senang. So far masih oke lah gitu. Baiklah. Wan, kayaknya nggak seru kalau nggak ada truth order, Deng. Truth order. Iya. Boleh. Ini suka random parah ya. Nggak apa-apa, Iya, biar iya, nggak boleh, bosan boleh, aja boleh. gitu. Jadi yang nonton pun juga, ya pokoknya kalau mau kenalan sama Alwan langsung main ke Vimy lah. Iya, Di sini banyak menu-menunya yang bisa buat kamu nyaman gitu. Selain kopi antusiasnya ya. parah. Harus wajib. Langsung aja ya. Gue deg-degan. Truth order. Apa tuh?
Truth or dare? Jangan tanya dulu apa. Iya kan harus ini dulu Pak, harus tahu dulu. Kamu jawab dulu truth or dare. Truth or dare. Ini kebalik ya jadinya. Truth deh, truth. Truth. Pernah ciuman dengan teman kantor nggak? Enggak. Apa sih? Iya, enggak pernah. Enggak, bukan cuma kan di sini aja, di Enggak mana pernah. Sama sekali. Padahal dare-nya ini loh. Makan. Enggak. Kenapa ya? Kaca yang enggak disembunyi itu selalu penasaran rasanya seperti apa. Enggak pernah. Soalnya gini. Ada niat tapi nggak tersalurkan. Ada niat tapi nggak pernah tersalurkan. Gini aja, gue tuh kalau ciuman, ya kan mau ciuman itu kayak gimana ya? Takut gitu. Kalau kamu tapi pernah ciuman dong? Pernah cium pipi. Cium pipi nggak pernah? Nggak pernah. Serius? Sekarang umur kamu berapa? 25. Odol banget tuh sperma kamu sekarang. Anjing. Kenapa sih? Pertanyaan apa sih? Truth or dare? Apa tuh? Jawab dulu lah. Mau truth atau dare? Dare. Dare ya? Iya. Kamu makan ini? Tunggu dulu. Kalau cuma kacang sembunyi aja. Nanti Wan, berarti kamu kalau kamu lihat karir kamu sebagai kopi antusias gitu, sejauh ini kamu jangan dulu dimakan. Berapa kira-kira kamu ngelihatnya ke depannya akan jadi seperti apa kamunya? Apa ya? Gue di ini di scene kopi. Scene kopi. Iya, maksudnya kayak. Jadi kita taruh ini nih ya. Ini adalah mayones. Fuck, itu berbahaya tuh. Enggak. Ini aku udah pernah coba. Dimakan lah. Anjir. Terima kasih odol, pasta gigi. Enak nggak? Nggak enak. Nggak boleh ini. Ini bir ya? Bukan. Itu ini. Tapi nggak bir nggak? Alkohol nggak? Nggak. Serius? Tapi betul, Alwan tuh salah satu orang yang saya kenal. Dia pergaulannya kemana-mana, tapi kayaknya menjaga akan prinsipnya sangat. Akidah Pak. Baiklah, dia menjaga akidahnya. Iya dong, bener. Bagus itu bagus, harus ditiru. Anak muda zaman sekarang tuh suka kadang-kadang cepat goyang. Lu boleh main. Hanya karena mau diakui. Tapi jangan soto. Gimana rasanya? Coba deskripsiin rasanya. Kacang, ada tepungnya, dicampur dengan pasta gigi. Jadi seger mulut gua. Oh gitu. Berarti bagus. Oke. Lanjut. Truth or dare? Truth deh. Oke. Coba sebutin 3 cewek cantik di Kendari yang kamu kagumi. Gak cukup 3 juga nggak apa-apa. Selain yang kita kenal ya. Gimana dong? Jangan Natal, jangan Stella, jangan Femi, jangan Feby. Siapa lagi ya cewek-cewek yang 3 yang kita tahu lah. Selebgram juga nggak apa-apa. Jangan Puput Hage. Jangan Puput Hage. Siapa ya? Ada sih tante gue sendiri. Siapa? Yanisa. Oh iya. Itu kan lu nggak kenal Pak. Iya. Cuman gue yang kenal kayaknya. Itu mantap sih. Yanisa 1. Kalau kira-kira dia punya interest ke kamu tuh? Nggak bakal. Ya coba cari yang ini. Tante gue itu. Yanisa 1. Ada lagi nggak 2-nya? 2. Menurut kamu tuh culture. Culture. Siapa ya? Yang lu pada nggak kenal? Perasaan teman-teman gue kenal semua deh. Iya, ada yang namanya tahu tapi nggak kenal. Siapa ya? Nggak ada Pak, lu tahu semua. Siapa sih? Susah banget sebutin nama. Indri. Oh yang dokter. Oh iya, itu cantik sih Indri. Terus lo Indri. Siapa lagi? Siapa sih? Gue baru ketemu sih. Apa? Ada teman. Nggak, namanya siapa? Siapa ya? Jangan itu deh, lu pada nggak tahu sih. Kamu takut di stalking cewek itu? Iya, enggak bercanda. Enggak lah. Siapa ya? Soalnya kalau misalnya yang nggak ketahuan ya nggak ada, lu pada orang tahu semua gitu. Nggak cuma Indra aja sama. Iya, itu yang paling jauh di circle kita. Oh, berarti yang tadi yang satu yang disembunyi nggak mau disebutin tuh target kamu selanjutnya. Maksudnya untuk dijadikan maybe spesial. Gue sekarang nggak pernah punya target loh. Saya juga. Lebih ke goals. Bedanya goal sama target apa? Target kan itu kayak bisa harus ada jenjang waktunya gitu kan. Sementara kalau goals itu ya lu tanpa
lu sadarin sebenarnya terkadang tercapai goalsnya. Oh gitu ya. Ya, jadi kayak goals itu bisa direvisi terus gitu. Oh, baiklah. Kayak Wan, apa tuh? yang buat kamu selalu semangat dalam melakukan aktivitas tiap hari, triggernya siapa yang nggak trigger kamu? Trigger. Apa? Kalau bilang orang tua basi kali ya. Nggak apa itu Oh, klise, iya, tapi udah. benar sih, banyak orang bilang kayak gitu. Iya benar. Adik-adik gua sama inilah mama. Mama sama. Adik-adik udah. Nah, Itu jelas. aja. Oke, terus kalau katanya mau nikah tahun ini ya? Cancel. Kenapa? Udahlah, nanti aja. Oh, baik. Gua nikah kayaknya umur 30 deh. Ah, itu goals gua. Oh ya kan makanya. Sekarang udah berapa? 30. 30. On the Udah way, ada. on the way 31. Udah ada. Banyak sebenarnya. Oh, banyak. Gini Siapa ya. aja coba sebutin 3 yang kita nggak tahu. Maudy Yunda. Yang masih single nih ya. Iya. Bebas. Iya benar. Maudy Yunda. Terus siapa lagi ya cewek-cewek yang menurut saya tuh worth it? Sah. Maudy. Ya itulah ya. Itu lah. Wah, berarti kalau cewek-cewek nanya oh standarnya kalau wanita berarti begitu di, misalnya cewek-cewek itu harus seperti itu. Harus kayak gimana? Yang katanya yang kamu sebut-sebutin tadi ya. Siapa? Yang kayak tante kamu, terus yang Indri tuh dokter. Iya, enggak sih, maksudnya kayak kalau gue sih lebih kayak kalau lu bisa jujur sama yang lu jalanin gitu. Lu jadi diri lu lah. Kamu seberapa besar memandang visual? Visual 20%, 10%. Serius? Serius? Berarti bisa jadi nih. Maksudnya? Siapapun bisa. Bisa, siapapun bisa. Cuman kayak gue lebih banyak sih ngobrol sih. Kalau soal umur nggak masalah. Umur so far Lebih tua dari kamu? lebih tua tante gua. Ya enggak sih. Nggak masalah berarti ya. Enggak masalah. Siapapun. Enggak masalah sama sekali. Iya, soalnya kita percaya soal jodoh itu misterius gitu. Wih, Gaib. parah banget. Jodoh mati rezeki. Itu gaib. Heeh. Kalau kamu percaya kan ada gitu. Bener ya, ada. Tapi nggak tahu kapan datangnya. Baik. Wan, thank you ya. Oh ya udah, terima Udah. kasih. Terima kasih.